bagi kalian yang akan mengikuti ujian nasional misalnya. Nah, inilah sebagai bekal untuk menghadapi detik-detik terakhir menjelang pertempuran kalian. Nah, perhatikan pada saat hari H-nya, pada saat kalian mengikuti ujian, ingat, usahakan kalian datang lebih awal agar kondisi psikologis kalian itu lebih rileks, tidak di bawah tekanan, tidak stres ya. Bayangkan kalau kalian datang terlambat ya, bisa jadi kalian akan kehilangan waktu untuk mempersiapkan diri. Bisa jadi kalian akan ketinggalan pulpen, alat tulis misalnya ya. Usahakan datang lebih awal agar lebih rileks. Lalu kemudian saat-saat tersebut ya, pada saat hari H misalnya, coba bebaskan pikiran kalian dari ujian. Usahakan kalian tidak membahas lagi materi yang akan diujiankan hari itu. Karena itu akan membuat otak kalian menjadi kacau dan psikologis kalian akan merasa stres. Kemudian gunakan kekuatan kata-kata. Nanti kita akan bahas di belakangan ya. Gunakan kekuatan kata-kata yang positif. Lalu kemudian posisikan diri kalian dalam keyakinan yang menguatkan. Tadi kita sudah bahas keyakinan yang menguatkan, saya pasti bisa. Nah, ketika menghadapi soal-soal, ada beberapa yang harus kalian lakukan. Perhatikan, pertama, amati teksnya, bacalah dengan kritis. Bisa jadi pemahaman kalian berbeda karena kalian tidak mengamati teksnya. Nah, lalu kemudian, ingat, untuk menghindari kecerobohan kalian, jagalah waktu. Alokasikan waktu dengan bijaksana. Rencanakan waktu untuk cadangan, untuk kaji ulang, untuk melihat ya secara sekilas, ya untuk men-scanning. Jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Ketika menghadapi pertanyaan, ya perhatikan kalau ada soal yang sulit, kalian lingkari saja nomor soal tersebut, lalu kalian lewati dulu. Kalian lewati dulu sampai akhir soal. Setelah selesai sampai akhir soal, kalian baru kembali lagi menginventarisir nomor-nomor yang kalian lingkari, baru kalian pelajari. Tidak mustahil kalian akan mendapatkan jawabannya setelah kalian menyelesaikan soal-soal berikutnya. Ya, kalau ada soal yang berbentuk esai, berbentuk jawaban, berbentuk tulisan, usahakan tidak berbelit-belit. Nah, gunakan peta pikiran untuk menggambarkan jawaban kalian kalau berbentuk uraian. Lalu kemudian ingat, selama proses ujian kalian sampai waktunya habis, kalian masih punya waktu. Jangan pernah menyerah. Jangan tergoda oleh teman kalian yang pulang duluan. Bisa jadi dia pulang duluan karena tidak mampu menjawab. Ya, sampai waktunya habis, kalian jangan pernah menyerah. Teruskan perjuangan kalian. Nah, ketika menghadapi pilihan ganda, ingatlah, bacalah dengan kritis soalnya. Kemudian berikan jawaban terlebih dahulu dengan lisan. Setelah kalian baca soalnya, coba secara lisan kalian jawab secara berbisik misalnya. Lalu kemudian bacalah semua pilihan A, B, C, D, E misalnya. Ya, jangan langsung terjebak oleh wah ini B tepat, lalu kalian lingkari. Ternyata E itu lebih tepat, gitu ya. Jadi bacalah semua pilihan. Gitu. Nah, ada satu hal yang bisa membuat kalian lebih optimal dalam belajar, yang disebut dengan afirmasi. Nah, kalian pernah mendengar kata hipnotis? Nah, afirmasi ini adalah sebuah media untuk menghipnotis diri sendiri atau self hypnosis, ya. Bagaimana kita menghipnotis diri sendiri? Apa itu afirmasi? Jadi afirmasi adalah pernyataan pendek dan sederhana yang kita sampaikan terus-menerus dan berkali-kali kepada diri kita di dalam hati atau kita ucapkan dengan keras. Ya, meskipun pernyataan itu pendek dan sederhana, tapi karena diulang secara terus-menerus disampaikan kepada diri kita sendiri, maka itu akan mempengaruhi pola pikir kalian, ya, software kalian, program di dalam otak kalian. Nih, perhatikan baik-baik. Jadi kendalikan kata-kata yang masuk ke dalam otak kalian. Karena kata-kata itu akan merubah software atau perangkat lunak di dalam otak kalian. Ya, contoh, perhatikan. Coba gunakan kata-kata positif yang menguatkan. Contoh, saya pasti bisa. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya mencintai matematik. Saya hebat dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat-kalimat ini akan menghipnotis kalian ke arah yang lebih baik. Ya, maka software kalian itu akan berjalan dengan baik.
Software yang tertanam di dalam pikiran kalian adalah software yang mendukung kehebatan otak kalian. Nah, itu perlu. Kenapa? Hindari membuat kata-kata yang negatif, yang melemahkan. Hindari kata-kata negatif ini masuk ke dalam otak kalian. Contoh, saya tidak akan bisa. Saya akan mencoba yang terbaik. Ya, bandingkan dengan saya akan lakukan yang terbaik pada bagian atas. Ya, lalu kemudian saya benci matematika. Saya jelek dalam bahasa Inggris. Kata-kata ini mendukung ketidakmampuan otak kalian. Ya, hindari membuat kata negatif tersebut. Fokuskan pada kata-kata yang positif seperti di atas. Contoh lain adalah kata-kata yang luar biasa dahsyat yang bisa mempengaruhi software yang ada di dalam otak kalian. Ya, contohnya adalah kalau kalian kelas 9 atau kelas 12, coba sering-seringlah mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama adalah saya ingin lulus. Saya ingin lulus. Ya, kenapa? Karena kalimat ini menggambarkan harapan kalian. Nah, selain kalimat ini ada kalimat yang lebih luar biasa lagi. Kalau kalimat saya ingin lulus adalah harapan, maka kalimat berikutnya adalah menggambarkan sebuah komitmen pada diri kalian sendiri. Apa itu? Saya harus lulus. Saya harus lulus. Nah, kalimat yang kedua ini menggambarkan komitmen bahwa kalian harus lulus. Lebih tinggi daripada hanya harapan saja. Tapi ada kalimat yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Saya pasti lulus. Saya pasti lulus. Kalimat ini menggambarkan bahwa secara psikologis kalian sudah melewati ujian tersebut dan mendapati diri kalian sudah lulus. Nah, coba kalian ucapkan kalimat ini dengan sepenuh hati. Setiap kalian mau belajar di rumah, kalian berdiri, kalau bisa mungkin di depan cermin, kalian lakukan mengucapkan kalimat ini dengan sepenuh hati. Meskipun tidak teriak, tapi kalian meskipun hanya berbisik, tapi kalian lakukan dengan sepenuh hati. Bisa dengan mengepalkan tangan. Ya, saya ingin lulus. Saya harus lulus. Saya pasti lulus. Seperti itu. Ada kalimat-kalimat lain yang bisa kalian kembangkan untuk mendukung keberhasilan kalian. Misalnya, saya bisa merancang hasil ujian saya sejak sekarang. Nilai ujian yang akan saya dapatkan itu bisa saya rancang sejak sekarang. Seperti itu. Contoh lain, sayalah yang menentukan kesuksesan saya. Bukan guru saya, bukan orang tua saya, bukan lingkungan saya. Saya sendiri yang menentukan kesuksesan saya. Saya punya kemampuan untuk mencapai apapun yang saya inginkan. Saya punya kemampuan untuk mencapai apapun yang saya inginkan. Ini kalimat dahsyat sekali. Nah, berikutnya, apapun yang saya yakini, semua bisa diraih. Apapun yang saya yakini, semua bisa diraih. Kalimat-kalimat ini sangat efektif untuk merubah software yang ada di dalam diri kalian. Ya, sering-seringlah mengucapkan kalimat-kalimat ini, atau kalian juga bisa membuat kalimat-kalimat yang sesuai dengan diri kalian, dengan tujuan kalian, dengan mimpi kalian. Ya, sering-seringlah mengupgrade software yang ada di dalam tubuh kalian.